Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya Syekh Albani, Pak Ustaz? Syekh Albani itu adalah orang Albania. Albania itu Eropa Timur. Ayahnya takut ditekan oleh orang Eropa yang waktu itu agamanya sekuler, maka dia pun pindah ke Damaskus, Suriah. Lalu Syekh Albani menjaga perpustakaan Zohiriyah. Lalu di perpustakaan itu dia baca buku. Dibacanya kitab-kitab itu, orangnya rajin membaca, dia teliti hadis-hadis itu, lalu setelah itu dia tulis kitab. Makanya kitabnya banyak sekali. Setelah tua baru dia muncul. Saya tak bisa nulis buku, baru nulis satu halaman, datang telepon, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Baru nulis sebentar, bisa Maulid Nabi? Nah, dia enggak, dia fokus nulis saja di Maktabah Zohiriyah Damaskus. Jadi dia seorang peneliti. Karena banyak di internet keburukan. Apa benar ilmunya tidak bersanad? Dia tidak pakai guru. Dia tidak berguru. Dia baca, dia teliti, itu yang dikatakan oleh Syekh Usama Al-Azhari. Itu pendapat Syekh Usama Al-Azhari dari Al-Azhar Mesir, yang mengatakan Syekh Albani tidak berguru, dia baca kitab sendiri. Nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Banyak yang bilang bahwa Syekh Al-Albani belajar hadis tanpa guru, jadi nggak bersanad. Saya sudah terangkan, ya siapa bilang beliau tidak ada guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Iya. Dan beliau pernah mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Ragib At-Tabbah. Dan beliau ahli hadis. Jelas ya? Ahli hadis. Walaupun guru beliau itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih banyak gurunya, tapi bukan dikatakan beliau tidak berguru. Beliau itu berguru. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ya, beliau itu diakui oleh ahli hadis, oleh ahli hadis. Karena itu di pembahasan rawi, kalau kita belajar hadis, rawi itu diketahui dia bagus dari mana? Yang pertama dari tazkiyah, rekomendasi seorang alim, ulama al-jarh wa ta'dil. Yang kedua bisyuhra wal istifadhah, dengan ketenaran dan dikenalnya dia di bidang ilmu tersebut, keahlian. Yang ketiga persaksian dari kawan-kawannya yang terpercaya. Ini semuanya sudut-sudut yang menyebabkan seorang itu dianggap sudah berhak, sudah layak di dalam hal tersebut. Syekh Al-Albani lebih daripada itu, rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi harus munsif seseorang. Ya, jangan dia katakan tidak punya guru, padahal orang punya guru. Betul, gurunya tidak banyak. Ya, tapi bukan artinya tidak ada gurunya. Bagaimana tanggapan terhadap orang yang menyebut bahwa Syekh Al-Albani bukan termasuk muhaddits, tetapi peneliti hadis? Kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak bisa memberi dari sesuatu itu. Jadi kalau dia tidak ahli di situ, bagaimana dia berkomentar tentang seorang alim yang ahli di bidang itu? Jelas ya? Ya, ini komentar dia. Dan itu kelihatannya berasal dari kejahilan. Tapi kalau para ulama ahli hadis di masa ini semuanya berkomentar bahwa Syekh Al-Albani adalah muhaddits. Lawan-lawannya pun mengakuinya. Jelas ya? Baik. Itu kelihatan ya, seorang kalau tidak belajar hadis rumit juga bagaimana cara menerangkannya. Ya. Rumit bagaimana cara menerangkannya. Jadi dikatakan wa inna ana an tufahhima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Sungguhnya hal yang rumit kamu memahamkan orang yang jahil.
Karena dengan kejahilannya dia merasa bahwa dirinya lebih paham. Iya. Baik. Itu ada hal-hal kalau dibaca di dalam pembahasan-pembahasan beliau, itu tidak muncul kecuali dari ruh ahli hadis. Jelas ya? Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang punya keahlian di bidang itu juga. Ya, kalau dia punya keahlian di bidang itu, bagaimana caranya diterangkan? Sulit menerangkan kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Tidak ada ulama yang berani mendhaifkan sebuah hadis di masa sekarang kecuali hanya menukilkan, sehingga merupakan tuduhan yang amat keji oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis ya terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala ya, dan tidak didapatkan celaan terhadap Syekh Albani kecuali dari orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis dan dari orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab beliau ya secara ilmiah. Ya, kalau kita membaca kitab beliau Silsilah As-Sahihah dan As-Silsilah Adh-Dhaifah, ensiklopedia hadis dhaif dan sahih, Sunan Tahqiq beliau terhadap Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, Mu'jam At-Tabarani dan yang lain-lainnya akan kita dapatkan di sana. Ketika beliau menerangkan hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan ya bahwa Imam Ahmad berkata demikian, Yahya bin Ma'in berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Ali ibn al-Madini berkata demikian, Sa'id al-Qattan berkata demikian, ya Imam Malik berkata demikian tentang rawi-rawi tersebut. Tidak ada ucapan beliau. Ya, sehingga tuduhan yang sangat keji bahwa beliau mendhaifkan hadis-hadis yang ulama dahulu ya mensahihkannya. Nah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan sebuah bukti bahwa Syekh Albani pernah mendhaifkan sebuah hadis tanpa menukilkan ucapan ulama yang hidup pada abad ya kedua Hijriah, ketiga, keempat dan tahun-tahun yang dekat dari itu. Tidak ada yang mampu membuktikannya. Nah, dan sebaik-baik jawaban dari Syekh Albani terhadap orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan adalah karya-karya beliau. Karya beliau penuh dengan ilmiah. Dapat dibaca yang paling mudah sifat salat Nabi. Hampir tidak ada ucapan beliau satupun dalam sebuah hukum. Beliau hanya menukilkan pembahasan hadis, asar para salaf, ucapan tabi'in, 4 imam mazhab dan seterusnya. Ya, pembahasan lagi. Kalau enggak ayat, hadis. Ya, setelah hadis beliau nukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahas lagi sebuah pembahasan berikutnya, judulnya ini. Beliau bawakan hadisnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya, silakan buktikan kitab beliau. Tidak pernah beliau menyebutkan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis atau asar dari para sahabat Nabi, atau paling rendahnya asar dari para tabi'in. Tidak akan kita dapatkan.